Ya memang gak ada. Kenapa tadi kau bilang ada, botol? Tadi kau bilang bohong yang baik ada. Nah, gitu baru pemahaman yang benar. Gitu baru kau sadar. Allah. Nah, ini wonten tulisan sempurna. Allah sempurna pun jelas benar. Ngetokne beluk. Ngono. Allah. Ya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Lihat Official. Kita kembali lagi pada channel ini untuk membahas atau untuk mereaction video-video TikTok. Dalam video ini ada beberapa video dan beragam, dan pasti kalian menonton sampai selesai supaya tidak salah paham dengan isi videonya. Secara khusus ya, ada beberapa video nanti yang mungkin seolah-olah itu kontroversial, tapi dengarkan dulu pernyataan saya atau tanggapan saya sehingga kalian tidak salah memahami tujuan saya juga dalam membuat video-video seperti ini. Oke, mari kita tonton dulu video-videonya. Bagus sekali suara kakak. Yang kakak bacakan berhari-hari kayak gitu apa artinya? Itu sholawat abang. Ya, itu artinya apa? Ya udah kita sholawatan lagi. Enggak, artinya apa? Enggak tahu dia artinya. Dia baca itu, tapi nggak tahu artinya. Terus untuk apa? Ya, video yang pertama ini kakaknya nggak ngerti apa artinya. Nah, ini maksud saya ya, memang di akun abang ini saya lihat ada beberapa video yang mungkin dia sepertinya menyerang. Tapi berdasarkan cuplikan ini ya jelas-jelas mereka nggak tahu apa arti yang mereka sedang ucapkan. Dia kan selawatan, tapi dia nggak tahu artinya. Jadi kakaknya ditanyain, dia malah nggak ngerti. Gimana menurut pendapat kalian kalau ada hal yang seperti ini? Kita lanjut lagi. Bohong demi kebaikan boleh? Boleh. Bohong demi kebaikan ada? Ada. Aku ulangi lagi. Dosa yang baik ada? Ada. Ya, nggak ada. Dosa yang baik nggak ada ya? Bohong dosa? Dosa. Bohong yang baik ada? Nggak ada. Ya memang nggak ada. Kenapa tadi kau bilang ada, botol? Tadi kau bilang bohong yang baik ada. Nah, gitu baru pemahaman yang benar. Gitu baru kau sadar. Nah, namanya bohong apapun alasannya, baik atau nggak baik dampak dari bohongmu, kamu tidak dibenarkan berkata bohong. Ya, masih dengan di akun yang sama ya, dari akun si abang ini memang dia menyamarkan suaranya. Kalau di TikTok itu kan di live ada menyamarkan suara. Ya sama, berbohong demi kebaikan. Apakah itu boleh? Boleh katanya. Terus ketika ditanya apakah bohong itu dosa? Dosa. Nah, inilah namanya berbohong demi kebaikan. Nah, ini ya, saya tidak mengganggu lagi lah apakah mereka boleh apa enggak. Tapi saya yakin abang ini dia orang Kristen. Kenapa? Karena dalam kekristenan sekecil apapun kalau itu dosa itu tetap dosa. Dosa tetap dosa. Nah, masalah melanggar ya tentu ada konsekuensinya sesuai dengan pelanggaran yang dia buat. Tetapi dosa tetap dosa. Tidak ada dia kecil besar. Oh, kalau yang ini bisa ditolerir, kalau yang ini nggak bisa ditolerir. Ya, dosa tetap dosa dan itu tetap ada konsekuensinya. Jadi kalau ada yang bilang berbohong demi kebaikan apakah boleh? Ya dalam kekristenan harusnya nggak boleh. Walaupun ya sekali lagi walaupun ya ada orang juga yang melakukan kesalahan yang demikian. Bahkan bisa jadi lebih parah juga ya ada juga ya teman-teman. Saya juga tidak membela orang Kristen dalam hal ini. Oke, kita lanjut pada video-video berikutnya. POV worship di gereja, worship di angkot.
Wah, luar biasa ya. Ini saya sudah izin ya sama kakak ini. Di TikToknya itu saya sudah izin. Nanti saya kasih nama akun TikToknya ya di bawah ini. Saya sudah izin ke beliau itu, saya langsung chat di videonya. Saya bilang boleh nggak saya reaction? Saya mohon izin. Katanya boleh. Nah, luar biasa ya. Mereka di perjalanan. Saya yakin mereka ini bisa jadi mungkin mereka pergi gereja bareng atau mungkin mereka persekutuan. Jadi mereka datang rame-rame. Biasanya gitu. Dulu waktu saya pelayanan juga seperti itu, naik angkot, ada beberapa kalau saya ketemu di jalan ada orang-orang Kristen yang naik juga angkot, dan ada juga yang beragama lain. Dan kebetulan kakak ini ya mungkin mereka yang ada dalam angkot ini ya mereka bawa gitar, mereka juga kebetulan orang Kristen, ya udah nyanyi gitu. Tapi pendengarnya saya yakin, saya nggak tahu ya di kota mana, tapi kalau di daerah tertentu ya mayoritas ya pasti yang bawa angkotnya itu orang yang beragama atau yang bukan beragama Kristen. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Sing penting kula niki rokokan. Ngono lek jane. Rokoke kula niki tauhid niki Allah. Lah. Allah. Nah, niki wonten tulisan sempurna. Allah sempurna pun jelas ngono. Niki tauhid, rokoke tauhid. Udah kalian tengok tuh. Mana yang kemarin heboh demo saat Trans 7 dianggap melecehkan gurunya, melecehkan pesantrennya. Mana? Masih hidup kalian? Hah? Guru kalian, pesantren kalian katanya disenggol, ngamuk kalian. Demo kalian pakai bahasa kasar, pakai kata-kata kasar dan lain-lain ya kan. Yang Allah berkaitan dengan tauhid dijadikan bercandaan tolol kayak gitu. Diam aja kalian. Hah? Parahnya lagi jemaahnya, aku pikir, jemaahnya ketawa, kau pikir, nggak bergetar hati kalian kayak gitu, Kalian bayangin kalau yang ngomongin itu kayak orang kayak Coki Pardede atau kayak Apos atau orang kayak aku lah, udah pasti sibuk kalian menyerang ya, yang teriak boikot segala macam, penistaan agama, tai kucing lah, kan? Segitunya kalian sama guru sama pesantren kalian ya kan. Tapi giliran Allah yang dimain-mainin sama anak kosong kemarin sore kayak gitu, ketawa kalian rame-rame, Mana yang sok sibuk demo kemarin, diam kalian, Allah nggak lebih dari guru dari pesantren kalian tuh, Perkara pakai peci, pakai sarung, dikasih mic, dibalut Islam, kalian panggil Gus. Suruh main ludruk aja dia, kalau perasaan paling lucu dia. Cukup kaget saya juga dengan video seperti ini ya. Nah, tadi abang ini mengomentari gimana kalau orang lain yang mengatakan hal yang demikian. Apakah itu dianggap sebagai suatu tindakan yang enggak benar atau yang benar? Ya sudah pasti, jelas tadi abang ini. Pasti kalau orang lain yang mengatakan demikian, oh dia melakukan penistaan kepada agama. Gitu. Dia melakukan penghinaan gitu-gitu. Tapi gimana dengan anak muda yang ini tadi? Apakah dia ini seorang yang pendakwah, dia ini? Nah ini bedanya ya. Kalau Kristen melakukan hal yang lain dianggap sebagai suatu hal yang pelanggaran lah istilahnya. Tapi kalau mereka ya dakwah, itu boleh-boleh aja. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Ngerokok nih kuwi satu hisapan satu pahala nggih. Sak hisapan ini ke Allah. Ngetokne beluk. Ngono. Allah. Stop. Manut to. Allah. Sekali hisapan itu pahala. Nggih, manut kula. Nek kados niku hisab berpahala juga mboten niku Gus. Nah niku iki kan reget niki tangan. Balbul-balbul rokok niki penuh bakteri, penuh zat kimia beracun niki tanganipun kula. Oh, dadi ruqyah, guys. Kok enak? Bisa dicium-cium tangannya. Weh, saya tak jadi Gus weh. Jadi herannya itu loh, ternyata merokok ya.
merokok di depan. Ya ini sekali lagi saya bandingkan, memang juga kalau di Kristen seperti hamba Tuhan, pendeta, penginjil, misionaris, memang nggak boleh, harus betul-betul menjaga kesucian hidup. Apakah ada pendeta yang merokok? Ada. Tapi apakah itu disetujui? Apakah itu apakah dalam ajaran Kristen bahwa itu diperbolehkan? Tentu enggak. Mereka juga pendeta yang merokok ya harusnya enggak diperbolehkan. Harusnya saya nggak tahu ya, karena dalam gereja dan sinode masing-masing memiliki aturan dalam arti siapa yang berhak untuk menegur dan juga memberi peringatan, memberi konsekuensi, nggak tahu, beda-beda. Tapi ya harusnya tidak boleh, dalam ajaran kita nggak boleh. Dan kalau mereka ada ya, apalagi ini kan di depan orang banyak, di depan mimbar Islam, kalau kami di depan mimbar dia melakukan tindakan demikian. Apakah ini masih diperbolehkan? Bagaimana dengan yang mengharamkan itu daging babi? Kalau ini boleh tapi daging babi haram, gimana menurut pendapat kalian? Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Ya, video ini memang menuai kontroversial. Jadi ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Kalau tanggapan saya sih gini, hati-hati aja. Mereka itu loh, mereka tidak menggunakan pengaman. Terus yang kedua, kalau soal mereka kerja tanpa upah, terus apa yang bilang diperbudak, ya udahlah itu biar menjadi penilaian masing-masing aja. Kalau saya bilang jangan sampai bekerja tanpa pengaman. Jangan hanya karena memberi diri, mengabdi, dan akhirnya lupa juga untuk menjaga diri. Dan harusnya juga pihak dari Ponpes ini harusnya menyediakan hal yang demikian. Harusnya. Gimana menurut pendapat kalian Bapak Ibu tentang video-video yang sudah kita reaction? Apakah kalian suka? Apakah kalian setuju? Silahkan kalian komen-komen di bawah. Kalau kalian suka silahkan berikan like kalian. Saya nunggu komentar-komentar kalian di kolom komentar. Kalau ada saran video yang mau kalian untuk kita reaction, silahkan komen di bawah, nanti kita bisa reaction pada video-video berikutnya. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.